Nah di sini teman-teman paham bahwa nanti ini ada aturan baru. Aturan baru memang menyebutkan surat wali dihapus. Tapi aturan yang baru lanjutnya adalah siapapun yang memperpanjang kontrak itu harus membeli BPJS TKI. Jadi itu yang memberatkan. Kenapa? Karena BPJS. Ada yang tahu nggak? BPJS. BPJS. Karena sing ngerti belas iki. Kesehatan. Hah? Kesehatan. Engko lek ora ngerti lek bingung ya mbuh. Oke, anak sing ngerti BPJS enggak? Enggak ngerti. Keluargane kita enggak ngerti sing enek melu BPJS. Tahu tapi tidak terdaftar. Keluarganya tidak terdaftar. Kenapa? Keluarganya ada. Kenapa Mbak sampean nggak terdaftar? Karena belum daftar. Nggak daftar. Oke, jadi gini teman-teman ya. Nanti ke depan saya nggak tahu ya. BPJS kan sekarang di Indonesia itu BPJS kan nggak bisa hanya ikut satu orang satu keluarga kan. Nah kalau teman-teman paham siapapun yang akan keluar negeri itu salah satu syaratnya adalah harus terdaftar dalam BPJS. Entah itu palsu atau tidak saya nggak tahu loh ya. Tapi PT itu pasti akan mengikut sertakan sampean ke dalam BPJS. Karena itu syarat. Yang kedua teman-teman akan dibelikan BPJS TKI. Beda loh ya. Kalau BPJS itu adalah Badan Jaminan Sosial ya, BPJS. Yang itu disebut sebagai asuransi. Nah teman-teman siapa yang misalkan kalau yang ramai hari ini misalkan orang yang hamil kemudian perlu operasi agar murah, biasanya dia ikut kepesertaan BPJS karena biayanya murah. Di Indonesia sendiri jika kita tidak ikut BPJS maka biaya ke rumah sakit akan sangat mahal sekali. Tapi BPJS ini berbeda. Nah di sini teman-teman BPJS itu hakikatnya diberlakukan juga untuk TKI. Nah salah satunya itu diberlakukan pada calon TKI. Semuanya yang bekerja di sektor PRT, sektor perkebunan itu harus membeli BPJS TKI. Tapi masalahnya BPJS TKI ini tidak bisa diklaim di luar negeri. Kenapa? Ya karena memang BPJS itu hanya harus digunakan jika mereka itu bekerja sama dengan klinik-klinik di Hong Kong, sehingga teman-teman bisa berobat di klinik tersebut. Di sini siapa yang pernah menggunakan asuransi yang dibelikan majikan? Ada nggak? Saya serius tanya. Siapa yang pernah menggunakan kartu asuransi yang sudah dibelikan majikan? Sudah. Kan caranya tinggal menunjukkan kartu itu kan, kemudian nggak usah bayar. Jadi misalkan saya panas pilek langsung ke klinik, menunjukkan asuransi itu nggak perlu bayar, diobati. Itu namanya asuransi. Asuransi di Hongkong itu ada dua kan, untuk TKI ya, untuk PRT migran ya. Yang pertama itu asuransi yang berbentuk tadi kartu. Yang itu teman-teman akan langsung ditunjuk ke klinik-klinik tertentu. Bahwa saat kamu ke seluruh cabang klinik ini, maka kamu bisa langsung berobat tanpa membayar sedikit pun. Yang kedua, ada yang namanya ganti. Namanya reimburse. Reimburse itu misalkan gini, sistem ganti. Biasanya rumah sakit, misalkan teman-teman bayar dulu, majikan bilang, oke kamu berobat dulu cek, kamu nanti aku ganti. Hakikatnya majikan itu membeli asuransi yang bersistem aku berobat bayar nanti didapatkan gantinya. Nah, ada yang seperti itu enggak? Atau sama sekali ada yang nggak tahu kalau saya dapat asuransi? Nah, ganti ya. Nah di sini teman-teman paham bahwa nanti ini ada aturan baru. Aturan baru memang menyebutkan surat wali dihapus. Tapi aturan yang baru lanjutnya adalah siapapun yang memperpanjang kontrak itu harus membeli BPJS TKI. Jadi itu yang memberatkan. Kenapa? Karena teman-teman tahu BPJS TKI nggak bisa diklaim di Hong Kong, nggak bisa diklaim di luar negeri. Tapi BPJS aktif
membuka atau merubah bagaimana caranya agar buruh migran bisa membeli BPJS dari luar negeri. Ya kan gampang tuh membeli BPJS, tinggal kirim uang lewat Chandra, lewat Western Union, lewat WeChat, lewat apapun kan bisa toh. Tapi pertanyaannya buat apa? Benar nggak? BPJS nggak bisa digunakan di sini, tapi ada yang mengatakan gini, oh nggak benar itu, BPJS bermanfaat. Kalau kamu sakit dan kamu cacat, kamu bisa ganti rugi. BPJS TKI, saya bilang BPJS TKI ya, itu hanya mengcover atau mengganti rugi jika teman-teman cacat ya, misalkan kamu kerja, tanganmu kepotong, itu akan dihitung berapa persen dari seluruh tubuhmu yang cacat nggak bisa bekerja, itu akan diganti. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman memang sengaja mencacatkan tubuhnya agar setiap tahun dapat itu? Itu pun kalau kamu cacat loh ya. Kalau aku kecelakaan di sini bisa nggak mendapatkan pengobatan? Nggak bisa. Nah, yang kedua, teman-teman meninggal baru dapat BPJS TKI juga. Tapi kalau teman-teman nggak meninggal ya nggak dapat. Jadi intinya itu yang sedang kita coba pahamkan ke teman-teman ya, bahwa BPJS ini masih diberlakukan dan itu menjadi momok kita semuanya. Di Singapura, siapapun yang akan memperpanjang kontraknya lewat agent itu harus mendapatkan izin dari kantor BP 3 TKI di daerah. Sedangkan untuk mendapatkan izin dari kantor BP 3 TKI, teman-teman harus terdaftar di dalam Cisco KTKLN. Dan syarat untuk terdaftar di dalam Cisco KTKLN, teman-teman harus membayar BPJS. Jadi kenapa kemarin ada beberapa teman-teman dari Singapura yang berangkat ke Singapura, dia ditahan di bandara karena ditanyain KTKLN. Kemudian tentulah teman-teman, bagaimana sih rasanya jika ditanyain di bandara KTKLN sedangkan tiketnya harus terbang. Maka mau tidak mau dia ditawari calo. Calonya bilang, sudah kamu bayar sekian, nanti langsung di imigrasi. Setelah sampai di imigrasi, nanti kamu kalau ada apa-apa telepon aku ya. Tentu ya, nah kan itu calo sama petugas imigrasi kan sudah kong kali kong ya. Ya tentu saat di imigrasi nggak ditanyain apa-apa. Nah ini sedang marak teman-teman. Ini khususnya di Singapura, khususnya yang pulang ke beberapa bandara, misalkan yang pulangnya rumahnya Manado. Saya sendiri dulu pernah ya, yang pulang di bandara mana itu, Solo itu mana, Semarang itu, Semarang. Siapa yang rumahnya Semarang itu juga sangat rawan calo di sana itu. Semarang ya. Jadi teman-teman ini hanya untuk jaga-jaga saja ya. Terus bagaimana kalau nanti terjadi apa-apa ya? Saran saya jika terjadi apa-apa segera hubungi organisasi. Karena itu satu-satunya cara teman-teman bisa menyelamatkan diri. Dan itu cara kita untuk memviralkan ya toh. Ini KTKLN masih diberlakukan lagi. Kalau ini nggak diviralkan maka tidak akan ada yang tahu kalau ternyata di bandara itu masih ada calo-calo yang memanfaatkan keluguan teman-teman pekerja migran. Oke, ini masalah Indonesia. Walaupun masih banyak masalah lain ya. Tentu kemarin kita menghadapi bea cukai, kita menghadapi email. Dan teman-teman di sini juga tahu ya, daftar email gratis. Tapi semua HP yang kita bawa itu harus dihitung harganya. Kalau harganya lebih dari 5 juta ya kita kena pajak, itu aja. Makanya yang HP-nya mahal-mahal, tolong diyakinkan kalau nggak mau bayar, cari cara. Entah itu lewat, kan banyak ya, lewat toko-toko HP yang kita hijack itu loh. Bayar 200 itu juga bisa sebenarnya. Masih bisa kok gitu. Ya, jadi teman-teman paham nggak? Kalau HP kita nggak didaftarkan emailnya, maka nggak bisa menggunakan SIM card Indonesia. Ya, paham ya? HP kita kalau nggak didaftar, HP kita yang beli di Hong Kong, kok tidak didaftarkan emailnya, maka nggak bisa menggunakan SIM card Indonesia. Bagaimana kalau saya cuti Mbak, daftarkan email segera saat di bandara, karena kalau sudah telat itu nggak bisa juga, ribet.